Kita hadirkan informasi berikutnya, pemirsa. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan kedua tentang sah tidaknya penetapan tersangka Presiden ke-7 Joko Widodo. Agenda sidang pra-peradilan Roy Suryo hari ini adalah mendengarkan jawaban Polda Metro Jaya terkait keabsahan penetapan status tersangka. Memutuskan menerima permohonan untuk seluruhnya, menyatakan informasi salinan atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai peserta pencalonan Presiden RI periode 2019 dan 2019 merupakan informasi yang terbuka. Memerintahkan kepada termohon untuk memberikan informasi paragraf 62 kepada pemohon. Terima kasih Yang Mulia atas putusannya. Insya Allah masih ada harapan keadilan di negeri ini. Begini ya, teman-teman semuanya, saya ingin mengingatkan kepada semua masyarakat Indonesia bahwa seseorang bernama Joko Widodo itu sudah menjadi pejabat publik sejak tahun 2005 ketika menjadi wali kota 2 kali, kemudian menjadi gubernur DKI Jakarta, kemudian menjadi presiden 2 kali. Nah, apakah Anda ingat kapan pertama kalinya Joko Widodo itu mengaku bahwa dia lulusan dari UGM? Itu tahun 2017. Jadi pada waktu beliau itu menjadi wali kota, tidak pernah ada satu kata pun yang menyatakan beliau adalah lulusan UGM, ya. Dan kemudian tidak ada cerita ada pernah reuni, tidak pernah ada cerita membawa teman-temannya ke Balai Kota atau Loji Gandrung Solo, ya. Termasuk juga ketika beliau menjadi gubernur 2 tahun. Tidak pernah ada cerita beliau bikin reuni dan sebagainya. Baru pertama kali kita tahu dari acara reuni tahun 2017 UGM itu ketika seorang bernama Bambang Tri yang membuka kunci kotak Pandora itu dihukum 5,5 tahun di tahun 2016. Nah, sejak itu peristiwa ini bergulir. Nah, jadi ya saya ingin sampaikan ya bahwa yang bersangkutan itu ya di luar dari perkara yang kemudian dia laporkan, beliau tidak pernah ya, sungguh pun sudah menjadi pejabat publik selama 10 tahun, tidak pernah mengakui lulusan UGM, tidak pernah datang ke UGM, dan tidak pernah diundang oleh UGM. Itu adalah sebuah ketidaklaziman pada kampus kami UGM. Karena kampus UGM, kampus saya, itu sangat bangga dengan lulusan-lulusannya yang berhasil, atau dianggap berhasil. Apalagi ini pejabat publik, apalagi ini adalah wali kota, gubernur, apalagi bahkan presiden. Tapi UGM sama sekali tidak pernah mengundang secara formal, secara resmi. Bahkan pada acara yang setiap tahunnya kami semua alumni UGM itu hadir, yaitu pada acara Dies Natalis, ya, di mana kita itu melakukan perjalanan dari kampus UGM pertama itu selalu ada napak tilas, itu selalu ada pejabat-pejabat. Contoh seperti Pak Ganjar Pranowo selalu hadir setiap tahun, tapi saya, Anies Baswedan, selalu hadir setiap tahun. Demikian juga dengan saya dan Mas Roy, Pak Mahfud MD, jadi semua. Tapi tidak pernah kami melihat ya, Joko Widodo ikut satu kali pun dalam acara Dies Natalis tersebut, ya. Nah, jadi kemudian yang paling penting tadi sudah disampaikan pada perkara ini ya, pada sidang hari ini yang paling penting sebetulnya adalah sesi yang terakhir ya teman-teman ya, masyarakat Indonesia. Anda semua bisa melihat betapa enggannya, betapa tidak maunya jaksa penuntut umum menyerahkan berita acara BAP dari ahli ya sebanyak 26 orang ahli yang dihadirkan oleh Polda Metro Jaya. Padahal 26 ahli itu resumenya ada, tetapi di BAP mereka tidak ada. Ini sudah sidang ketiga. Karena seharusnya sebelum sidang berjalan, pada sidang pertama, itu BAP sudah diserahkan kepada kami, lengkap. Selengkap BAP yang diterima oleh hakim.
Tapi kami sudah meminta 3 kali, melalui surat sudah kami minta, melalui sidang juga kami minta, sampai sidang yang ketiga ini, BAP yang kami terima itu belum lengkap juga, dan itu jantungnya. Itu yang paling penting, yaitu ahli dari Polda Metro Jaya dan 4 orang ahli digital forensik. BAP-nya tidak kami terima. Harus membandingkan apakah kepentingan perseorangan dalam hal ini Jokowi seimbang dengan kepentingan bangsa yang berhak mengetahui apakah benar atau tidak ijazahnya ada ketika dia mengajukan sebagai calon presiden pada tahun. Antara teman-teman dari Bunjui bongkar ijazah Jokowi dengan yang mengajukan keberatan kemarin itu adalah UGM. Keberatan atas keputusan Komisi Informasi Pusat yang dimana putusannya adalah menyatakan bahwa seluruh dokumen itu dinyatakan terbuka, yang dikecualikan hanya NIK, NPWP dan macam-macam termasuk daftar nilainya. Tapi apakah dia punya nilai harus dibuka? Nilainya tidak boleh dibuka, tapi lembarannya yang menyatakan ada memang betul pernah kuliah dan macam-macam harus dibuka. Tapi kemudian mengajukan keberatan di sini, dan sekarang adalah kami dari Bunjui itu mengajukan ahli berkaitan soal dari keberatan UGM. Beliau adalah Pak Marwara gitu ya, Dr. Marwara Syaham. Beliau pernah hakim karir lalu kemudian masuk di Mahkamah Konstitusi. Hari ini beliau akan memberikan keterangan berkaitan soal apa argumentasi sampai kemudian harusnya seluruh ijazah itu dibuka, seluruh dokumen berkaitan pernah kuliah, dan termasuk adalah berkaitan soal mandatori konstitusi kita terhadap perguruan tinggi. Saya persilakan ke Pak Maru. Ya, terima kasih nih. Kita sudah diberi kehormatan ini untuk ngomong ya. Dan yang menarik adalah karena keputusan atau putusan KIP yang sudah memberikan suatu arah bahwa semua dokumen bisa dibuka kecuali beberapa hal yang kecil itu. Tetapi UGM sebagai lembaga pendidikan yang memiliki mandat atau bukan memiliki, yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi mandat dalam konstitusi untuk mencerdaskan bangsa, tetapi justru terlihat sepertinya UGM itu mempertahankan kondisi yang justru tidak mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu kita mau hadir hari ini ketika UGM mengajukan keberatan terhadap putusan KIP, oleh karena apa yang mereka jadikan alasan itu bahwa ada yang menjadi rahasia pribadi, apa yang menjadi kepentingan pribadi, maka saya melihatnya dari sudut konstitusi. Di dalam suatu hak konstitusional yang bersifat HAM, sudah jelas pasal 28F dikatakan bahwa setiap orang berhak untuk mencari, menghimpun, menyimpan, dan menyebarkan informasi. Tetapi pembatasan yang ada adalah sepanjang tentang keamanan dan kepentingan publik dari negara dan kepentingan dari rakyat Indonesia. Oleh karena itu dikatakan dalam pasal 28J, setiap hak asasi itu bisa dibatasi, tetapi dibatasi dengan undang-undang. Tidak boleh misalnya dengan peraturan-peraturan yang diciptakan sendiri oleh pemegang arsip atau pemegang informasi publik, menciptakan sendiri aturan, tetapi dia adalah suatu aturan yang di dalam menjadi hak konstitusi, dan HAM itu pembatasannya harus dengan undang-undang, dan jelas di dalam undang-undang kebebasan informasi batasan itu sudah diberikan. Oleh karena ukuran di dalam konstitusi bahwa setiap hak asasi itu bisa juga bersaing, berkompetisi atau bertabrakan, termasuk dalam hal ini kebebasan untuk memperoleh informasi dari publik menjadi hak rakyat seluruh Indonesia, dibandingkan dengan hak seorang mantan presiden yang memiliki hak untuk dijaga kerahasiaan beberapa datanya. Maka kita melihat ukuran yang ditentukan di dalam konstitusi, di dalam menjaga keseimbangan persaingan antara hak-hak asasi yang dikelola konstitusi, dikatakan ada mekanisme proportionality test.
atau balancing test. Jadi uji proporsionalitas dan uji keseimbangan. Mungkin kalau di dalam Undang-Undang Kebebasan Informasi dikatakan uji konsekuensi. Tetapi intinya kita harus membandingkan apakah kepentingan perseorangan dalam hal ini Jokowi seimbang dengan kepentingan bangsa yang berhak mengetahui apakah benar atau tidak ijazahnya ada ketika dia mengajukan sebagai calon presiden pada tahun 2000 berapa ya? 2014 dan 2019 ya. Dan ini menjadi suatu hal yang penting dan banyak yang bertanya, sudah lewat kok, apakah masih ada urgensinya untuk diketahui? Pasti ada, karena sebagai seorang calon yang mengajukan diri dalam kontestasi Pilpres, dia mencoba meyakinkan kita untuk memilih dia, dan saya termasuk yang memilih dia karena saya yakin bahwa beberapa karakter dia termasuk suatu hal yang merakyat menurut saya, dan juga apa yang dikatakan dalam visi dan misinya, revolusi mental dan lain sebagainya, itu menarik perhatian kita sebagai upaya untuk menjual kompetensi dia termasuk dengan ijazah. Oleh karena itu, apakah ada urgensinya rakyat Indonesia mengetahui? Ada. Karena jikalau ini benar bahwa tidak memiliki ijazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Jejak Fakta, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dan dalam menjalani aktivitas. Selamat datang kembali di channel Jejak Fakta, tempat kita membahas berbagai peristiwa yang sudah menjadi perhatian publik berdasarkan informasi yang tersedia dengan mengedepankan fakta dan data dan proses hukum yang berlaku. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada teman-teman agar semakin banyak masyarakat yang mendapatkan informasi dan mengikuti perkembangan kasus yang sudah ramai diperbincangkan. Dalam video kali ini kita akan membahas perkembangan terbaru mengenai polemik ijazah Jokowi, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, yang kembali menjadi perhatian publik setelah proses hukum terus berjalan di pengadilan. Perlu dipahami bahwa Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, setiap sengketa atau dugaan pelanggaran harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku, bukan melalui opini media sosial ataupun asumsi pribadi. Kasus ini telah memunculkan berbagai pendapat di masyarakat. Ada yang meyakini bahwa semua dokumen telah sah dan sesuai ketentuan. Di sisi lain, ada pula pihak yang meminta agar seluruh proses pembuktian dilakukan secara terbuka di hadapan pengadilan demi memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Yang menjadi perhatian publik saat ini bukan hanya hasil akhirnya, melainkan bagaimana proses hukum berjalan secara transparan, independen, dan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Pengadilan memiliki tugas yang sangat penting, yaitu memeriksa seluruh bukti, mendengarkan keterangan para saksi, mempertimbangkan pendapat para ahli, serta menilai seluruh dokumen yang diajukan oleh masing-masing pihak. Hakim tidak boleh memutuskan perkara berdasarkan tekanan publik atau opini yang berkembang di media sosial. Hakim hanya boleh memutuskan berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. Inilah yang menjadi harapan banyak masyarakat di Indonesia, yaitu agar proses persidangan benar-benar menjadi tempat mencari kebenaran secara objektif. Apabila terdapat bukti yang dianggap kuat, maka bukti tersebut akan diuji di persidangan. Sebaliknya, apabila ada tuduhan yang tidak dapat dibuktikan, maka pengadilan juga akan mempertimbangkannya sesuai aturan hukum. Karena itu, sangat penting bagi kita untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Banyak masyarakat berharap kasus ini dapat memberikan kepastian sehingga tidak lagi menjadi polemik berkepanjangan yang memecah belah masyarakat. Sebagai masyarakat menilai bahwa siapapun yang terlibat dalam suatu perkara harus diperlakukan sama di depan hukum tanpa memandang jabatan maupun status sosial. Prinsip persamaan di hadapan hukum merupakan salah satu dasar negara hukum yang harus kita jaga bersama. Mari kita menunggu hasil resmi dari proses persidangan. Apapun hasil akhirnya nanti, keputusan tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Apabila gugatan diragukan, tentu akan ada konsekuensi hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Namun apabila gugatan ditolak, maka keputusan tersebut juga harus dihormati sebagai bagian dari proses peradilan.
Yang terpenting adalah masyarakat memperoleh kejelasan berdasarkan putusan hukum, bukan berdasarkan isu ataupun spekulasi. Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mencari keadilan melalui jalur hukum. Di sisi lain, lembaga peradilan memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kepercayaan masyarakat melalui putusan yang adil, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kepercayaan publik terhadap hukum akan semakin kuat apabila setiap perkara diproses secara profesional, transparan, dan bebas dari kepentingan apapun. Sebagai masyarakat yang baik, mari kita sama-sama menjaga persatuan bangsa meskipun memiliki pandangan berbeda. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dan dalam negara demokrasi, namun perbedaan tersebut hendaknya kita sampaikan secara santun dan tetap menghormati hukum yang berlaku. Hukuman untuk pembuat dan penggunaan jajah palsu di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP serta Undang-Undang Pendidikan Tinggi dengan ancaman pidana penjara sepaling lama 6 tahun atau hingga 10 tahun serta denda hingga 1 miliar tergantung pada aturan khusus yang dilanggar. Aturan hukum dan saksi pasal 263 KUHP mengancam pembuatan dan penggunaan surat atau ijazah palsu dengan pidana penjara maksimal 6 tahun jika penggunaan tersebut dapat menimbulkan kerugian. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 42 ayat 4 melarang perseorangan tanpa hak menggunakan gelar akademik atau ijazah palsu dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda maksimal 1 miliar. Sanksi administratif: jika pelaku adalah pegawai negeri atau pekerja instansi tertentu, mereka terancam sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak hormat. Untuk itu teman-teman, mari kita juga bacakan komentar-komentar dari berbagai negara. Teman-teman kita yang memberikan masukan dan tanggapan, mari kita baca bersama. Kita mulai dari komentar Budiono Ribut. Bongkar semua kasus di negara Indonesia, tangkap semua mafia pencuri uang rakyat. Kita lanjut dari komentar Bang Herman. Di saat negara krisis justru berkorupsi, ini hukuman yang cocok adalah hukuman mati. Kita lanjut dari komentar Bang Ardit Biru. Nggak tahu kok tanya saya, semua drama Mali teriak Mali. Kita lanjut dari komentar Ulong Sopi Ulang. Udah gantung aja para koruptor, malah yang bikin sengsara rakyat. Kita lanjut dari komentar Kakak Nike Sipartorini. Si Jayet, si pendusta, si perusahaan negara, adil bui sita aset negaranya. Kita lanjut dari komentar Ploso Jobang. Sudah kuduga Mulyono itu biangnya. Kita lanjut dari komentar Kak JD Stoklade. Ini uang penggelapan barang sitaan oleh EKS Japidus. Kita lanjut dari komentar Bang Muna. Sudah saatnya semuanya bersuara atas izin Allah swasta, kufayaku make terjadilah. Kita lanjut dari komentar Hermianti Supardi. Yang melarang mungkin itu yang korupsi. Kita lanjut dari komentar Mbak Sudianto. Bongkar terus, jangan melempet, tangkap, sita, hukum dana untuk negara, biar rakyat tidak dibebani pajak. Kita lanjut dari komentar si Martini. Benar deh, kalau Mulyono banyak buruknya, kenapa didiamkan? Kita lanjut dari komentar yang Gatot Subroto. Sudah jelas siapa yang menghancurkan negara ini. Lembaga peradilan berani enggak? Kita lanjut dari komentar Enu Nurbani. Jokowi selalu tidak tahu, tanya saya. Ini bukti-buktinya sudah banyak hukum apa yang berlaku. Kita lanjut dari komentar Yayah Arifin. Kapan negara kita Indonesia ini akan aman dari korupsi? Kita lanjut dari komentar Joko Lenlono. Mafianya yang mereka itu. Kita lanjut dari komentar Larasati Dewi. Adili saja para koruptor mafia migas, siapapun dia yang merugikan negara,
karena kejahatan korupsi dipenjarakan adili. Itu saja teman-teman, komentar dari teman-teman, dan masih banyak komentar-komentar yang sangat bagus, dan komentar tersebut kita akan bacakan pada video-video berikutnya. Tetap menonton video dari channel Jejak Fakta. Semuanya akan nanti kita jelaskan satu persatu. Sahabat Jejak Fakta, demikianlah pembahasan kita hari ini mengenai perkembangan polemik ijazah Jokowi dan pentingnya proses hukum dalam mencari kebenaran. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini agar semakin banyak masyarakat yang mendapatkan informasi terbaru. Saya ucapkan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap bersama channel Jejak Fakta, mengungkapkan fakta, mengikuti proses hukum, dan menghargai kebenaran berdasarkan bukti. Terima kasih, salam perubahan.